Baik, Ustadz Eri, kita ke informasi kecelakaan. Hindari tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Sebuah truk muatan pakan udang di Banyuwangi, Jawa Timur menabrak pagar kantor balai desa. Saat kejadian, dua pengendara motor yang diketahui bapak dan anaknya tewas di lokasi kejadian karena tertabrak truk. Ribut Haryanto, tukang kebun Balai Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Banyuwangi, meninggal dunia saat truk menabrak pagar Balai Desa pada Sabtu pagi. Korban terlihat dalam posisi memeluk anak laki-lakinya akibat kecelakaan. Kecelakaan truk bermuatan puluhan ton pakan udang ini bermula saat kendaraan yang dikemudikan Atim Suprapto melaju di Jalan Raya Jember Srono. Sesampainya di depan kantor balai desa, supir truk tiba-tiba membanting setir ke arah kiri untuk menghindari tabrakan dengan pickup dari arah berlawanan. Naasnya, karena laju kendaraan tak terkendali, truk langsung menyeruduk pagar balai desa dan sepeda motor yang dikendarai kedua korban. Jarak 3 meter itu tahu-tahu mobil dan itu langsung arah ke belok ke kanan. Apabila seperti ini, mobil ini menghindari dan masuk di fasilitas balai desa Wonosobo. Dan di kebetulan di desa itu ada tukang kebun bersama anaknya. Pas buka kunci terjadi tabrakan itu. Hingga kini kecelakaan maut yang menyebabkan dua korban meregang nyawa ini masih dalam penyelidikan tim unit laka lantas Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang bapak dan anaknya menjadi korban tewas akibat ditabrak oleh truk. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak menghindari tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan, truk muatan pakan udang ini justru malah menabrak kantor balai desa serta motor yang ditumpangi bapak dan anak tersebut. Nah, Ustadz Erik, kalau peristiwa ini kita bisa jadikan contoh bagaimana adab berkendara menurut Islam, Ustadz, karena sangat menyedihkan sekali apabila kita lalai dalam berkendara justru membahayakan nyawa orang lain seperti ini, Ustadz. Iya, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini musibah tentu ya bagi kita semua. Kita melihat betapa prihatin kita melihat seorang ayah dan anak ya yang tidak tahu menahu ya. Mereka pergi untuk kemudian bekerja ya, ternyata mendapatkan nasib yang naas gitu kira-kira. Nah, inilah musibah. Jadi intinya kalau kita lihat betapa kalau kita lihat dari satu sisi orang-orang yang tertimpa musibah ya, ketika dia berada dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah mereka ini akan syahid ya. Musibah seperti gempa bumi atau tertabrak seperti tadi, longsor dan lain-lain dalam kondisi taat kepada Allah ya, dan dia tidak mengetahui dari situ dia. Tapi kalau kita sisi yang lain, pengendara truk dan lain-lain ini harus berhati-hati, jangan menjadi bala. Bala itu artinya bala bencana itu sesuatu yang dia lakukan yang mendatangkan kerusakan, itu bala itu. Jadi kayak misalnya orang menebang pepohonan itu kemudian mendatangkan banjir, itu bala. Orang tidak diperiksa itu bala gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati juga. Nah, jangan sampai membuat orang lain mengalami musibah karena sesuatu yang kita lakukan. Auzubillahi min dzalik. Nah, sebetulnya adalah bagaimana kita berdoa keluar rumah itu selalu berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu jelas sekali di dalam doa itu kita itu dengan nama Allah kita itu berserah diri, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, karena kita la haula wala quwwata illa billah, kita tidak berdaya upaya. Seperti tadi kalau kita lihat ayah dan anaknya ini keluar dari rumah tidak ada daya upaya, tidak ada rencana apapun, tiba-tiba tertabrak truk. Ini kan menyerahkan segala tawakal Allah gitu. Nah, sementara yang menyetir dan lain-lain ini bismillahirrahmanirrahim majraha wa musaha inna rabbil ghafurur rahim. Jadi artinya memohon kepada Allah dengan nama Allah, menundukkan kendaraan ini dan memohon agar supaya bisa kemudian kita ini selamat darinya. Dan inilah yang sebetulnya harus kita lakukan, karenanya doa ini diimplementasikan dengan kehati-hatian. Diperiksa dulu kendaraannya, diperiksa dulu semuanya, hati-hati, jangan ngantuk dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau ini kita perhatikan, insya Allah apapun yang nanti terjadi, ini kita tawakal Allah, berserah diri kepada Allah, dan ini masuk dalam nilai karena memang tidak disengaja, ini menjadi musibah yang insya Allah juga membawa berkah kepada semua.
Insya Allah ya, jadi selain bertawakal juga jangan lupa berikhtiar, termasuk sopir truk ini seperti tadi yang Ustadz Erik sampaikan, ketika menyetir harus dicek dulu kendaraannya, dan juga yang penting jangan ugal-ugalan ketika menyetir, karena selain membahayakan diri sendiri bisa jadi orang lain juga menerima akibatnya.